tanpa firman-Mu. Tetapi ketika kami menerima firman-Mu, menyimpannya di dalam hati kami, merenungkannya dan melakukannya setiap hari, maka kami tahu Tuhan, kami akan berjalan di dalam jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena itu kami membuka hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada firman-Mu. Dan biarlah kami sepenuhnya dapat berkonsentrasi untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, jauhkanlah segala pikiran-pikiran kami yang jahat, jauhkanlah segala pikiran-pikiran kami yang ada di luar sana Tuhan, sehingga hanya pikiran kami tertuju padamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Saudara-saudara, mulai hari ini dan selama bulan Februari ini kita akan memasuki satu seri khotbah, yaitu tentang membangun kehidupan doa yang benar. Nah saudara-saudara, tentunya kalau ditanya siapa yang suka berdoa? Wah, semua orang pasti bilang, ya saya suka berdoa. Ya. Tetapi apakah doa kita itu adalah doa yang benar? Nah ini saudara, ya kita mau belajar supaya apa saudara? Supaya doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan adalah doa yang benar. Dan bagaimana kita dapat membangun kehidupan doa yang benar, kita mau belajar saudara. Nah karena itu saudara-saudara, mari perhatikan dan ikutilah apa yang menjadi firman Tuhan pada hari ini. Nah saudara-saudara, para hamba Tuhan sering mengatakan dan mengingatkan kita bahwa doa adalah nafas hidup orang Kristen. Ya, doa adalah nafas hidup. Coba sama-sama katakan, doa adalah nafas hidup. Hidup siapa saudara? Hidup orang Kristen. Ya. Nah jadi saudara-saudara, itulah yang seringkali diingatkan oleh para hamba Tuhan. Jadi saudara-saudara, doa itu adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Dan harus dikerjakan terus-menerus di dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, tanpa henti. Nah itu saudara ya, tanpa henti. Jadi saudara-saudara, seperti hidup ini. Ya, hidup ini kalau manusia tidak bernafas, ia akan mati. Atau dia sudah mati, gitu kan ya. Coba saudara-saudara sekarang mingkem, tahu mingkem? Ya, lalu tutup hidungnya dan saya perintahkan baru buka hidung, pencet hidungnya itu setelah saya perintahkan. 10 menit ya. Enggak ada yang tahan saudara. Udah boleh buka hidungnya. Ya, enggak akan tahan saudara. Ya, bahkan mungkin ya orang yang sejago-jagonya berenang itu ya paling bisa 5 menit. Setelah itu dia mesti muncul di atas permukaan air dan dia harus menghirup napas saudara. Kalau enggak, apa yang terjadi? Dia akan mati. Ya, orang yang tidak bernafas saudara-saudara, maka dia akan mengalami hipoksia. Ya, nah saudara-saudara, apa yang bisa menyebabkan hipoksia? Itu kopi cyanida. Nah, itu ya. Ya, itu menyebabkan hipoksia ya, menyebabkan orang itu jadi tidak bisa bernafas. Ya, dan kalau tidak bernafas 5 menit saja, apa yang terjadi? Otak kita kekurangan oksigen. Dan ketika kita kekurangan oksigen, maka pelan-pelan ini akan mati saudara. Ya, akan mati. Jadi manusia tidak bernafas akan mati. Jadi bernafas itu penting enggak? Penting ya. Ada yang menganggap tidak penting? Udah jangan nafas saudara. Nggak mungkin kita tidak bernafas. Ya, sebab kalau tidak bernafas kita akan mati. Ya, coba bilang sebelah kanan, kalau nggak napas kamu mati. Nah itu saudara, ya, kita akan mati. Ya, nah demikian juga saudara-saudara, kalau ada kehidupan jasmani maka ada kehidupan rohani. Dan manusia yang tidak suka berdoa, dia akan mengalami mati
rohani. Dia akan mengalami sudah mati rohani itu, ya. Nah, saudara, artinya kalau kita mati rohani, kita tidak berdoa, kita mati rohani, berarti saudara bahwa mati kerohanian kita itu menyebabkan putusnya apa saudara? Hubungan dengan Tuhan, ya. Hubungan kita putus dengan Tuhan ketika kita mengalami mati rohani. Dan ketika kita mengalami mati rohani, ketika kita mengalami putus hubungan dengan Tuhan, maka hilanglah keselamatan itu, saudara. Ya. Jadi kita ini beda loh dengan apa yang diajarkan oleh apa itu yang terakhir, hyper grace, ya. Hyper grace overdosis katanya, grace yang overdosis. Kalau aliran itu bilang begini, kalau udah selamat, ya pasti selamat lah, udah sekali selamat gitu kan, ya. Mau bikin dosa, mau nggak berdoa, putus hubungan dengan Tuhan, pokoknya Tuhan udah pasti selamatkan kita. Tetapi dia lupa, ada ayat yang bilang kerjakanlah keselamatanmu. Artinya apa saudara? Kita harus memelihara keselamatan itu supaya jangan hilang, ya. Salah satu caranya dengan apa saudara? Berdoa. Jadi saudara-saudara, kalau sudah nggak mau kehilangan keselamatan, maka kita nggak boleh mati rohani kita. Dan supaya tidak mati rohani, kita harus terus-menerus berdoa. Coba tanya kanan kirinya, tadi pagi udah doa belum? Nah, sudah. Ya, kadang-kadang saudara-saudara, ya kita ini lupa berdoa. Padahal sekali lagi saya ingin katakan, doa adalah hal yang bukan penting, sangat penting bagi kehidupan seorang anak Tuhan. Ya, anak saudara itu kan, misalnya saudara-saudara yang punya anak kecil ya, masih anak-anak itu ya, dia berkomunikasi nggak dengan saudara? Berkomunikasi ya, pasti dia cerita di sekolah, dia ceritakan hal-hal di mana dia bermain, apa yang terjadi dan sebagainya. Ya, anak-anak juga memohon, minta, Pak, Tuhan bilang naikkan uang saku saya. Oh, ya, pakai nama Tuhan lagi ya. Nah, anak-anak berkomunikasi dengan kita, ya. Dan kita senang kalau anak-anak itu bisa berkomunikasi dengan kita, sudah. Tetapi apa jadinya kalau satu hari kita tunggu, kok anak kita nggak ngomong ya sama kita? Ditunggu-tunggu, 2 hari nggak ngomong nih. Sampai seminggu dia nggak ngomong sama kita, bingung nggak kita? Pasti bingung, ada apa ya anak kita ini ya? Nah, sama sudah, Tuhan juga bingung lihat, kok ini orang nggak komunikasi sama saya, ya. Meskipun apa sudah, Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan. Sebelum kita minta dia tahu nggak? Tahu, tapi kan kita nggak komunikasi sama Tuhan. Tuhan bingung juga ini, kok nggak komunikasi ya? Tiap hari biasanya komunikasi, kok sekarang berhenti, ya? Nah, karena itu saudara-saudara, saya ingin katakan bahwa doa adalah hal yang penting bagi kehidupan rohani kita. Nah, saudara-saudara, apakah sebetulnya doa itu? Apa hakikat doa itu? Doa itu adalah tindakan sengaja dari seorang manusia untuk menghubungkan dirinya dengan Tuhan. Dengan atau tanpa kata-kata, ya. Bisa aja kita berdoa tanpa kata-kata, ya kan? Atau juga dengan kata-kata. Tetapi saudara-saudara, perlu diperhatikan bahwa doa adalah tindakan sengaja. Jadi tindakan sengaja. Kalau sengaja itu berarti apa saudara? Punya niat, betul? Ya, punya niat. Ya, sengaja dengan Tuhan. Menghubungkan dirinya dengan Tuhan secara sengaja. Jadi itu harus dilakukan, harus diadakan, harus disiapkan waktunya itu. Karena apa saudara? Sengaja. Nah, saudara-saudara, kita melakukan atau menghubungkan diri kita dengan Tuhan itu sengaja atau otomatis, ya. Kadang-kadang otomatis juga. Mau makan, apa saudara? Doa dulu ya.
otomatis saudara ya. Tapi doanya doa seperti apa? Gitu kan. Tuhan mau makan nih, udah lapar, amin. Nah, atau doa didahului dengan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, hambamu boleh menikmati sepiring nasi dan sayur asem dan sepotong ikan asin. Gitu kan? Ada banyak orang yang tidak bisa juga menikmati makanannya itu saudara. Ya. Dan kita bersyukur untuk makanan yang disediakan oleh Tuhan kepada kita. Ya. Mengucap syukur itu ya jangan sambil lalu aja saudara, gitu ya. Ya. Tentunya sebagai orang tua, saudara-saudara, kalau anak saudara itu diberikan sesuatu, lalu ya cuman bicaranya seadanya aja, makasih. Enak enggak saudara? Ya kita bayarkan diri kita lah sebagai orang tua. Makasih. Atau terima kasih Pak, terima kasih Ma. Beda enggak? Beda saudara. Ya. Perasaan kita kan beda. Kalau anak kita ya, makasih. Ini anak gimana sih? Gitu kan ya. Tapi kalau terima kasih Pak. Besok lagi ya. Oh tentu kita akan berikan sudah. Karena dia mengucap syukur. Ya. Nah demikian juga saudara-saudara, ketika kita melakukan ya, menghubungkan diri kita dengan Tuhan yang merupakan tindakan sengaja dari seorang manusia, maka saudara-saudara, disitulah sebetulnya terjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya. Hubungan yang indah dengan Tuhan. Saudara-saudara, di dalam doa kita dapat mencurahkan segala isi hati kita kepada Tuhan. Ya. Mencurahkan segala perasaan kita, sukacita maupun duka cita. Mencurahkan beban dan masalah hidup kita, keluhan-keluhan kita. Ya. Bahkan kita dapat menyampaikan, mengaku dosa di hadapan Tuhan, meminta ampun atas apa yang telah kita kerjakan. Dan Tuhan bersedia untuk memberikan ampunan itu saudara. Ya kan? Curhat kepada Tuhan. Ya. Masa anak ini doang yang bisa bilang Tuhan minta pin BB-nya dong, mau curhat nih. Wah, ya saudara. Ya di dalam doa kita punya banyak kesempatan untuk bicara sama Tuhan saudara. Ya. Dan itu perlu disediakan waktunya. Sengaja kita sediakan waktu kita saudara. Untuk apa? Kita berhubungan dengan Tuhan. Ya. Dan sekali lagi saya ingin katakan, Tuhan itu bersedia untuk mendengarkan setiap kata-kata kita. Baik doa yang disertai dengan air mata maupun yang tidak disertai dengan air mata. Bahkan doa-doa yang tidak terucap. Ya, tadi saya katakan baik dengan kata-kata maupun tanpa kata-kata. Karena apa? Allah itu yang mengetahui sudah. Dan kadang-kadang ketika kita udah nggak mampu lagi mau mengucapkan apa, ya udah habis ini perkataan kita, maka Roh Tuhan itulah, Roh Kudus itulah yang membimbing kita untuk mengucapkan kata-kata yang tidak dapat kita ucapkan itu. Ya, dia berdoa untuk kita, Roh Kudus itu. Ya, ya tapi kalau lalu kita itu doa cuman sekedarnya, ya kan? Doa cuman ya sambil apa numpang liwat begitu aja. Bagaimana Roh Kudus akan bekerja mengucapkan kata-kata yang tidak tersampaikan oleh hidup kita itu, saudara? Ya. Memangnya saudara itu napas main-main? Enggak ya, napas asal-asalan ya. Napas sebentar, 5 menit berhenti, napas lagi sekali, 5 menit berhenti. Rusak nih otak, gitu ya, jaringan otaknya rusak sudah, nggak dapat oksigen. Ya. Nah sudah gimana kehidupan rohani kita? Kita ini mau kehidupan rohani yang sehat atau kehidupan rohani kita ini ya asal-asalan aja saudara? Ya. Oh kita mau hidup rohani kita itu sehat. Ya. Jadi saudara-saudara ingatlah bahwa Tuhan Ia selalu siap kapanpun
untuk membuka telinganya bagi seruan dan keluh kesah kita. Kapanpun, ya. Nah, saudara-saudara, berkeluh kesahlah kepada Tuhan di dalam doamu itu. Ya, bukan berkeluh kesah kepada manusia, gitu ya. Karena apa? Manusia itu kadang-kadang ya dia hanya bisa mendengar tapi tidak bisa memberikan solusi. Jangan terbalik. Keluh kesah kepada Tuhan bukan kepada manusia, ya. Bukan seperti anak kecil itu ya. Lalu dia satu kali dia berdoa, saudara. Doanya kenceng benar suaranya. Tuhan Yesus, Tuhan kan tahu saya rindu punya bola. Dari dulu saya pengen bola. Tuhan, kasih saya sebuah bola untuk saya bisa bermain dengan teman-teman saya. Lalu dia ditegur sama papahnya. Doa tuh jangan begitu, masa teriak-teriak begitu. Tuhan itu enggak tuli. Tuhan pasti menjawab. Ya Pak, memang Tuhan tidak tuli. Tapi oma itu budak dikit. Dia lagi berharap kepada omanya sudah supaya omanya beliin bola. Gitu ya. Ya saudara-saudara jangan terbalik ya. Jadi saudara-saudara, doa itu adalah tempat kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Ya. Saudara itu doa bisa sampai nangis enggak saudara? Ya, kadang-kadang ada yang nangis juga ya. Karena apa? Bebannya itu udah nggak tahu lagi dia mau kemana, saudara. Ngomong sama saudaranya, sama orang tuanya, sama temennya, ya nggak kasih harapan, Lalu biasanya kalau udah mentok kanan kiri baru datang sama Tuhan. Kebalik, jangan begitu saudara. Ya kita mesti datang duluan justru kepada Tuhan. Supaya apa saudara? Minta kepada Tuhan supaya apa? Saudara kita, mungkin teman kita hatinya dibuka oleh Tuhan dan dia dapat menolong kita itu loh. Ya, jadi beda saudara. Ya, beda. Nah saudara-saudara, bagaimana seharusnya kita membangun kehidupan doa yang benar? Ya, yang pertama saudara, ingatlah bahwa kita harus punya niat yang kuat untuk menghubungkan diri kita dengan Allah. Harus punya niat yang kuat. Coba katakan bersama, niat yang kuat. Berarti apa itu? Keinginan yang kuat. Mesti punya keinginan dulu saudara. Untuk apa? Untuk bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau enggak dari awalnya aja enggak punya niat saudara, enggak pengen berdoa, bagaimana kita bisa tersambung dengan Tuhan? Ya mau minta kepada Tuhan, permohonan doa kita kepada Tuhan, niat aja nggak ada, nggak bisa saudara. Ya, jadi ketika kita ingin membangun kehidupan doa yang benar dengan Tuhan, pertama harus punya niat, punya keinginan. Ya, saudara punya keinginan nggak untuk berdoa? Ada nggak? Atau ya udahlah, ya udah males, buru-buru nih pergi ke kantor, bangun tidur, terus mandi. Itu kan lagunya. Tidak lupa menggosok gigi. Lupa berdoa. Ya punya niat, harus punya niat saudara. Masa kalah sama dogi saudara? Dogi aja punya niat tuh. Ya kan? Dilatih sama tuannya. Ayo, bagaimana berdoa? Tangannya langsung berdoa saudara. Saya bilang sama temennya, jangan kalah lo sama si dogi. Ya, harus punya niat. Itu yang pertama saudara. Punya niat yang kuat. Bukan punya niat, ya niat mah ada gitu, tapi enggak mau melaksanakan gitu ya. Tapi kalau punya niat yang kuat, wah sudah pasti akan laksanakan ya. Untuk apa? Menghubungkan diri kita dengan Allah di dalam apa yang namanya doa itu saudara. Bangsa Yahudi itu adalah bangsa yang paling banyak doanya saudara. Paling banyak doanya ya.
Setiap kali mau ada kegiatan, doa, ya kan? Setiap kali ada acara, doa. Setiap kali mau melakukan sebuah aktivitas, doa. Itu orang Yahudi, saudara. Banyak doanya, gitu kan? Ya, banyak doanya. Bahkan dikatakan bangsa yang paling banyak doanya. Itu orang Yahudi itu ya, orang Yahudi itu. Tetapi saudara-saudara, ada murid-murid yang memang punya niat. Sampai di dalam Lukas 11 ayat 1 sampai 4, atau coba kita lihat ya. Lukas 11 ayat 1, mulai ayat 1, Lukas 11 ayat 1. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan doa kami. Sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Ya. Jadi orang Yahudi yang begitu banyak doanya itu, mereka itu, para murid itu punya kerinduan, ya. Mereka itu punya niat juga, mereka itu punya kerendahan hati juga untuk apa? Tuhan, ajar saya berdoa dong. Ya. Tuhan gak bilang begini, kamu kan udah banyak berdoa, kamu itu kan rajanya berdoa, setiap kali kamu berdoa, kenapa minta diajarin lagi? Ya, Tuhan gak ngomong gitu, saudara. Ya. Tapi ketika muridnya mengatakan, Tuhan ajar kami berdoa, ya Tuhan ajar berdoa, saudara. Ya, Lukas 11 ayat 1 sampai 4 itu yang sejajar dengan Matius 6 ayat 5 sampai 15, ya. Itu doa Bapa kami itu sama, itu masanya itu sama, ya. Waktunya ini Lukas 11 dengan Matius 6 itu sama waktunya itu, ya. Nah, jadi saudara-saudara harus punya kerinduan, harus punya kerendahan hati untuk apa? Ya, untuk belajar, ya, untuk belajar. Nah, saudara-saudara mau nggak belajar doa? Lalu sudah pikir, kenapa Pak Yosi tanya begitu? Aku kan udah siap kali berdoa, dari kecil udah berdoa, begitu ya. Nah, saudara, saya tanya nih, doain orang kerasukan setan bisa nggak? Wah Pak, saya takut yang begitu. Jangan saya dah, gitu ya. Ada juga yang ngomong begitu, sudah. Wah, ada yang sakit. Gimana doa buat orang sakit? Gimana doa buat orang yang luka batin, kepahitan? Wah. Bagaimana doa buat orang yang punya masalah berat? Oh. Kalau ada tetangga atau saudara yang mau meninggal, udah terminal ini, ya, penyakitnya udah terminal, bukan terminal blok M atau apa ya, udah sekarat gitu ya. Apa yang saudara mau doakan? Apa? Tuhan, ambillah nyawanya. Atau bagaimana? Pernah belajar enggak? Oh, kadang-kadang bingung sudah, ya. Lalu karena kita dari kecil saya udah Kristen, saya udah biasa berdoa, tapi waktu diminta doa buat ini udah mau meninggal nih, apa yang didoakan? Bingung juga, gitu kan? Nah, karena itu saudara-saudara, mau tidak mau kita pun harus punya niat untuk apa? Belajar doa, ya. Mau nggak belajar berdoa? Ya, belajar doa, saudara. Doa keliling itu kayak apa sih?
doa pemetaan tuh kayak apa sih? Kan begitu, ya. Nah, jadi sudah akhir bulan Februari, awal Maret ini sudah kita akan ada sekolah doa. Nah, saya mau lihat saudara-saudara, ayo saya tantang ini saudara-saudara, datang dan kita belajar doa saudara, ya. Jangan so jago, so jago saudara. Ya mungkin kita udah, ya paling pinter apa saudara? Doa makan tuh paling pinter saudara. Gitu, saudara. Tapi suruh doa orang kerasukan setan dia lari duluan saudara, ya kan? Kita perlu belajar, ya kita perlu belajar saudara, belajar untuk apa? Untuk kita dapat berdoa dengan baik, dan itulah yang disebut membangun kehidupan doa, ya. Yang pertama ya itu ya, punya niat yang kuat untuk menghubungkan diri dengan Tuhan. Yang kedua saudara-saudara, kita perlu latihan disiplin yang kuat dengan menetapkan jam-jam doa dan melaksanakannya dengan setia. Setia enggak doa saudara? Meskipun ya kita tahu kita dapat berdoa di mana saja, kapan saja, setiap waktu kita bisa berdoa, ya. Tetapi saudara-saudara, apakah Anda punya jam doa khusus? Nah itu sudah. Untuk dapat membangun kehidupan doa, kita harus melatih, ya, melatih disiplin kita dalam jam-jam doa kita, saudara. Sahabat-sahabat kita, teman-teman muslim kita punya waktu yang khusus, saudara, ya. Berdoa. Enggak cuman mau tidur aja berdoa, saudara. Kita kan biasa begitu ya. Bangun tidur banyak kan lupa doa. Udah buru-buru mau ke kantor, paling makan doa, ya kan? Tadi saya sebutkan, mau doa makan aja juga cuman Tuhan berkati ya, amin. Selesai saudara, nggak pakai mengucap syukur dulu, ya kan? Udah gitu, paling mau tidur, ya kan? Ngaku apa ngaku, ya? Mau tidur, udah saking ngantuknya. Lupa aminnya sudah, aminnya besok pagi. Ya itu doa sepanjang malam ya, gitu. Doa sepanjang malam saudara, ya kan? Jangan kalah dong sama teman-teman sepupu kita itu punya jam doa khusus. Berapa kali? 5. Bisa tuh jam 3 tuh dia, bos, maaf bos, sholat dulu bos. Gitu kan, ya. Berani saudara, berani. Sampai kadang-kadang itu kan kalau orang bule ya kerja di Indonesia, dia nggak habis pikir tuh, ini kerjaan sholat mulu, ya, gua pecat nih orang nih. Tapi orang ini berani, ya nggak apa-apa dipecat, yang penting aku menghadap Tuhanku dulu, itu yang penting. Ya, kerjaan ya kalau udah dipecat ya udah, mau bilang apa lagi, itulah takdir, itulah itulah keputusanku di dalam mengikut dan menyembah Tuhanku. Kalah kita saudara, ya kan? Ayo kalau ada jam doa khusus pun berapa menit doa? Buru-buru, ya kan? Teman kita berapa? Bisa 5 menit, bisa 10 menit, tergantung apa itu ya, rakaatnya ya, gitu kan, berapa kali diulang. Belum lagi kalau dia zikir saudara, ya kan, ha ilaha illallah, ha ilah, zikir saudara, ya, memuja Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita boro-boro saudara, maunya cepet-cepet, ya kan, cepet-cepet. Kalah saudara, gitu kan. Karena itu saudara, kalau dalam membangun, kita mau membangun kehidupan doa kita, coba disiplin, punya waktu khusus, ya. Nah ini saudara, ya coba nanti, bukan nanti ya, coba mulai sekarang, detik ini pikirkan nih, saya mau ambil waktu doa khusus kapan? Jam berapa saya mau ambil doa khusus? Itu, ya kan? Berapa kali sehari saya mau ambil jam doa khusus itu?
kalau sudah merasa kehidupan doa atau doa itu adalah penting, ya, sebagai nafas hidup orang Kristen, supaya kita tidak mati rohani, supaya kita tidak kehilangan keselamatan, tentukan waktu doamu itu, ya kan? Ya. Nah, jadi saudara-saudara, ini yang kedua ya, dalam kita membangun kehidupan doa. Jadi yang pertama apa saudara? Apa yang pertama? Punya niat. Wah, baru aja udah lupa, saudara. Punya niat yang kuat, ya. Nah, yang kedua apa? Pelatihan disiplin jam-jam doa kita itu, ya kan? Yang ketiga, belajar berdoa dengan teratur. Ya, dengan teratur, jangan ngaco sudah doanya, ya. Belum apa-apa udah doa, begitu merem mata udah, Tuhan, kamu ini kok nggak tolong saya? Udah ngomel sudah sama Tuhan, gitu ya. Saya udah jungkir balik, udah puasa, nggak Tuhan tolong juga, gimana sih Tuhan, gitu ya. Tuhan tolong atau saya kabur nih? Waduh, ngancam Tuhan lagi. Ya. Enggak, sudah doa itu mesti teratur, belajar teratur, ya. Seperti Tuhan mengajarkan melalui doa Bapa kami itu doa yang teratur. Ya. Nanti kita belajar sudah doa Bapa kami itu. Ya, minggu-minggu depan kita belajar doa Bapa kami. Apa yang terkandung di dalam isi dari doa Bapa kami itu, ya. Tetapi saya ingin apa? Balik lagi ke sebelumnya, ya. Berdoa itu dengan teratur, urutan, ya. Pertama apa? Pertama itu apa, Saudara? Memuja Tuhan, ya. Memuja Tuhan. Tuhan, Engkau ada Allah yang baik. Kadang-kadang saudara-saudara kita bisa apa ya? Memuja Tuhan itu dengan tahlil, gitu ya. Tahlil itu doa yang dilakukan, doa yang dinyanyikan. Ya. Tuhan, Engkau baik, Tuhan sangat baik. Nah, boleh ditahlilkan itu ya. Lagu-lagu pujian kita itu kan merupakan tahlil sebetulnya, ya kan? Bapa, Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Ya. Mulai dengan memuja Tuhan, baik dengan kata-kata yang biasa maupun tahlil itu sudah, ya. Doa yang atau pujaan yang dilakukan itu, ya. Memuja Tuhan, setelah itu baru pengucapan syukur. Tuhan terima kasih, Tuhan sudah tolong saya, Tuhan sudah tolong anak saya. Kemarin ada keributan di sekolah, tapi Tuhan lepaskan anak saya dari keributan sampai dia bisa pulang dengan selamat di rumah tanpa bonyok-bonyok, gitu kan? Ya. Apalagi kan tawuran, kan banyak anak-anak tawuran sudah, gitu ya. Mengucap syukur untuk apa? Makanan yang Tuhan berikan, untuk pekerjaan yang Tuhan berikan, upah yang kita dapatkan. Mengucap syukur kan? Saudara banyak mengucap syukur apa ngomel sama Tuhan? Hah? Mengucap syukur ya, mesti begitu ya. Memuja Tuhan, mengucap syukur, baru kita minta ampun. Nah itu ya, pengampunan dosa, mengakui kesalahan kita. Tuhan, tadi saya udah pukul istri Tuhan, gitu ya. Kalau bapak-bapak yang suka pukul istri, gitu kan. Tapi jangan begini, besok doanya sama. Tuhan, minta ampun ya, saya udah pukul istri. Kelas lusanya dia doa yang sama. Tuhan, minta ampun ya, saya udah gebukin istri. Berarti apa sudah? Tiap hari dia pukul istri. Betul kan? Habis tiap hari minta ampun. Nah, ya kan? Jangan yang model begitu juga, Saudara. Pengampunan ya, minta ampun sama Tuhan. Baru terakhir doa permohonan. Gitu kan? Tuhan, tolong dong. Saya ini udah mau bayar kontrakan tapi belum kekumpul nih.
Tuhan kasih order yang banyak dong sama saya, supaya saya mampu bayar kontrakan itu. Ya, jangan salah berdoa. Ada yang berdoa, Tuhan jatuhkan uang dari langit. Ya enggak salah juga saudara. Ya. Tapi saudara-saudara, dengan cara itu kita sedang membangun kehidupan doa kita. Dan saya berharap begini saudara, ya, kita itu bisa hafal apa? Doa Bapa Kami itu. Ya. Orang Katolik tuh hafal loh. Ya. Jadi teman-teman kita yang di gereja Protestan tuh hafal doa Bapa Kami. Ya. Tapi jangan cuman sekedar ingat, menghafal, enggak begitu. Meresapi apa yang kita doakan itu. Ya. Dan kita mau belajar sudah dari doa Bapa Kami itu. Coba doa Bapa Kami. Yuk kita ngomong sama-sama ya. 3, 4. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ya, terus kayak tawon ya. Ya. Dulu saya sekolah SD pernah di Katolik sudah. Ya. Tiap kali masuk pasti nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dipermuliakan namamu, gitu ya. Dan seterusnya. Baik enggak? Baik, saudara. Ya. Jangan kita itu lalu cuman ngomong mencela saudara-saudara kita yang Katolik dan Protestan itu. Coba bisanya hafal doa Bapa kami aja. Saudara ditanya nih, hafal enggak sekarang? Hah? Hafal enggak? Ya kan, itu kan yang Tuhan ajarkan. Doa yang Tuhan ajarkan, ya. Jadi saudara-saudara, mari ya coba hafalkan itu doa Bapa kami, lalu belajar setelah kita memuja Tuhan, ya, setelah kita mengucapkan syukur pada Tuhan, ya, ketika kita telah menyampaikan permohonan pengampunan dosa kita, doa-doa permohonan, tutup dengan doa Bapa kami. Belajar ya, kan mau membangun kehidupan doa, gitu ya. Nah, di dalam doa Bapa kami itu memang diajarkan 3 hal. Yang pertama adalah berbicara tentang Tuhan. Ya, coba yang dari pertama, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah, jadilah kehendakmu. Ini ngomong soal Tuhan, ya. Jadi di doa Bapa kami pun kita diajar bahwa kita harus pertama-tama ini Tuhan dulu, bukan diri kita. Baru setelah itu apa? Coba berikanlah kami, ya ini buat kita kan, ya. Ampunilah kami, ini ampuni kami. Lalu jangan bawa ke dalam pencobaan. Itu 3 juga untuk kita. Jadi 3 untuk Tuhan, 3 untuk kita, gitu kan. Jangan dibalik doanya, kita dulu baru Tuhan belakangan. Enggak, saudara. Ya. Oke. Nah, saudara-saudara, lalu di dalam Matius 6, ya, Matius 6 ayatnya yang mulai yang pertama, Matius 6 ayat 5, kita mulai ayat 5. Bagaimana cara kita berdoa? Ya, tadi kan saya jelaskan urutannya. Ya, lalu gimana? Apa yang harus kita lakukan dalam doa itu? Ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Apa itu munafik? Pernah lihat nggak orang berdoa seperti orang munafik? Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya
Ya tadi itu, orang Yahudi itu orang yang paling banyak doanya. Sampai di tikungan jalan juga doa, saudara. Tapi apa tujuannya? Supaya mereka dilihat orang, gitu kan? Nah, jadi saudara-saudara, ya kalau doa itu jangan seperti orang munafik, saudara, gitu ya. Kelihatan, ih jago bener dia berdoa ya. Waduh, pakai bahasa roh lagi, gitu kan? Ya. Wih, bahasa rohnya panjang lagi. Laba. Sarang laba-laba di mana-mana. Biar orang dengar gitu kan, orang dengar. Nah, orang kayaknya, wih pamer nih gitu kan, ya. Jago nih doa bahasa rohnya, gitu kan. Padahal salah. Kalau nanti sudah baca lagi kita akan belajar ya di minggu ke depan itu ya. Doa dalam roh itu sebetulnya nggak perlu dipamerkan. Karena doa roh itu kita berdoa dalam roh, ya kan? Itu untuk apa? Membangun diri sendiri, gitu, ya. Ya nanti kita akan lebih belajar lagi, sudah. Ya. Nggak usah pamer, nggak usah pamer. Wih dia rohani banget ya. Di gereja rohani, pulang rohana, saudara. Ya. Di gereja, wih kuliah kudus banget nih. Luar gereja, kudis. Waduh, saudara. Ya jadi, ya berdoa itu jangan seperti orang munafik, ya, jangan pamer, ya. Malah dikatakan apa sebaliknya di situ. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Ya, tapi ini bukan lalu sudah lihat ini letter luck ya. Jadi udah nggak usah ke gereja dah. Katanya suruh berdoa di rumah masuk ke kamar. Enggak, sudah maksudnya itu supaya kita itu berkonsentrasi, fokus, ya, bukan pamer. Itu loh maksudnya. Ya, jadi fokus, konsentrasi. Kalau di kamar ya nggak ada yang ganggu kan, maksudnya begitu kan? Ya udah papa gantian ya jaga dedeknya nih. Mama mau berdoa dulu. Kan bisa ngomong saudara, iya kan? Gantian ya, nanti saya yang jaga, papa yang doa. Nah, gitu. Jadi fokus. Lalu apalagi dikatakan, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ya kan? Makin banyak doa, makin panjang, makin lama, kayaknya itu yang dikabulkan. Nanti dia kecelek saudara. Ya. Kenapa? Tuhan bukan melihat panjangnya doa kita itu. Tetapi Tuhan melihat apa sudah? Motivasi, melihat hati kita, melihat kesungguhan hati kita ketika kita itu berdoa kepada Tuhan. Ya. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita membangun kehidupan doa kita itu ya dengan sungguh-sungguh. Karena saudara-saudara sekali lagi bahwa doa itu adalah penting. Bagi apa saudara? Bagi kehidupan rohani kita. Jangan sampai kita itu mati rohani kita. Karena kita ini nggak punya kehidupan doa. Nah karena itu sekali lagi saudara-saudara, mari kita bangun kehidupan doa kita. Ya, saya rindu saudara-saudara punya kehidupan doa yang baik. Ya, kalau saudara nggak punya tempat yang enak untuk berdoa di rumah, rasanya ganggu terus ya. Ada gangguan-gangguan, kan kita punya hari doa. Hari apa itu? Selasa ya. Selasa jam 6 sore. Ada kita bisa doa korporat, doa sama-sama ya. Nanti ada sekolah doa. Ya, ayo
Saya ingin ajak saudara untuk ayo kita belajar. Ya, belajar gimana sih doain orang sakit, gimana sih doa ngusir setan, gimana sih doain untuk kesembuhan, begitu kan? Ya. Dan saya mau saudara-saudara, gereja ini menjadi tempat bagi saudara untuk berlatih. Ya, gereja ini ingin mendidik Anda sebagai jemaat untuk apa? Naik level saudara. Ya, bukan menjadi Kristen yang biasa-biasa saja, tetapi menjadi Kristen yang luar biasa. Amin. Dan Anda itu untuk mencapai level yang meningkat itu, ya mau nggak mau mesti belajar sudah. Harus punya niat belajar, ya, agar dapat memberi dampak bagi orang lain. Kita punya kehidupan doa yang baik, kita punya kehidupan doa yang benar. Mari kita membangun kehidupan doa kita. Selamat membangun kehidupan doa yang benar. Amin. Bilang sama kanan kirinya, ayo bangun kehidupan doa. Nah gitu ya. Jangan lupa kita bangun kehidupan doa kita. Haleluya. Biarlah firman Tuhan ini boleh kita simpan dalam hati kita, tetapi bukan hanya disimpan, kita mau praktekkan, kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri saudara-saudara. Mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Dan marilah kita jadikan hidup kita ini rumah doa bagi kemuliaan Tuhan.